Jelang kedatangan peserta KTT G20, kapal perang TNI AL siap tempur di posisi strategis perairan Bali. Kalau alutsista kita terapkan, kita libatkan di sini ada 12 kapal di bawah PAM VVIP, dan khusus Angkatan Laut menambah lagi yang berada di sekitar sini ada 2 kapal yang satu operasi sehari-hari di sini, dan seperti kita lihat di depan itu ada KRI Bima Suci untuk melaksanakan side event. Bentuk operasinya, pertama kita melaksanakan operasi itu kita bagi per sektor, jadi Pulau Bali ini kita bagi-bagi berdasarkan beberapa sektor. Ada yang langsung melaksanakan pengamanan di sana, sampai saat ini tidak ada. Jadi pengamanan murni dari kapal-kapal perang kita untuk yang di lautnya. Tentunya karena ada TNI AU, ada Angkatan Darat juga bersama-sama Polri, ya kemarin bersama-sama kita laksanakan TFG. TNI Angkatan Laut (TNI AL) menggelar kekuatannya dalam mengamankan pelaksanaan konferensi tingkat tinggi KTT G20 di Bali. Belasan armada tempur TNI Angkatan Laut atau Kapal Perang Republik Indonesia (KRI) telah ditempatkan pada sektor-sektor strategis mengelilingi Pulau Dewata Bali jelang kedatangan para tamu negara peserta KTT G20. TNI AL merupakan satuan tugas laut membagi kekuatannya berdasarkan sektor yang mengelilingi Pulau Bali. Selain itu dilaksanakan juga pola pengamanan berlapis, mulai dari pantai hingga menjauhi pantai menuju laut dan bersinggungan dengan pola sektor tadi, kata Panglima Koarmada II Laksamana Muda TNI, TSNB Huta Barat dalam keterangan resminya Senin 14 November 2022. Jenderal Bintang 2 Angkatan Laut yang juga dipercaya sebagai Komandan Satuan Tugas Laut dan Satgasla menambahkan total ada 14 KRI dalam kondisi siap tempur dikerahkan guna mengawal keamanan laut pada pelaksanaan KTT G20 di Bali. Selain itu katanya, TNI Angkatan Laut juga menerjunkan pasukan elit dari Kopaska, Taifib Marinir, serta penyelam di Selambair ke daerah operasi. Bukan saja unsur kapal perang guna menjamin keamanan laut pertemuan para pemimpin dunia ini, unsur udara TNI AL yang memiliki kemampuan anti kapal selam saat ini telah siap dikerahkan kapan saja di atas KRI. Selain itu, pasukan pangkalan TNI AL telah mempertebal pengamanan di pelabuhan maupun lokasi strategis lainnya yang menjadi pintu masuk ke Pulau Dewata. Kepala Staf Angkatan Laut, Kasal Laksamana TNI Yudo Margono mengatakan, kapal-kapal perang itu telah mulai melaksanakan pengamanan sejak 6 November hingga 19 November mendatang. Salah satu tugasnya melaksanakan hailing terhadap kapal-kapal melintas di kawasan ALKI 2 dan memastikan setiap sektor aman, serta tidak ada ancaman bahaya apapun, kata Laksamana TNI Yudo. TNI AL siagakan 14 kapal perang amankan KTT G20. Sebanyak 14 kapal perang Republik Indonesia, TNI Angkatan Laut berstatus siap tempur mengelilingi Pulau Bali untuk mengamankan konferensi tingkat tinggi KTT G20 di Bali. Panglima Koarmada II Laksda TNI TSNB Huta Barat, selaku Komandan Satgas Laut dalam keterangan yang diterima di Jakarta Senin, mengatakan kapal perang TNI AL berstatus full combat itu ditempatkan pada sektor-sektor strategis mengelilingi perairan Pulau Dewata Bali sejak Minggu 13 November. TNI AL yang merupakan satuan tugas laut membagi kekuatan berdasarkan sektor yang mengelilingi Pulau Bali. Selain itu dilaksanakan juga pola pengamanan berlapis, mulai dari pantai hingga menjauhi pantai menuju laut dan bersinggungan dengan pola sektor tadi, kata Huta Barat. 14 KRI tersebut ialah KRI Raden Edi Martadinata 331, KRI Igusti Ngurah Rai 332, KRI Abdul Halim Perdana Kusuma 355, KRI Karel Satswit Tubun 356, KRI Sultan Hasanuddin 366, KRI Sultan Iskandar Muda 367, KRI Fatahillah 361, KRI Malahayati 362, KRI Sultan Nuku 373, KRI Surabaya 591, KRI Teluk Banten 516, KRI Wahidin Sudiro Husodo 991, KRI Tarakan 905, serta KRI Bima Suci. Selain itu, TNI AL juga menerjunkan pasukan elit dari Kopaska, Taifib Marinir, serta penyelam di Selambair. Huta Barat mengatakan untuk menjamin keamanan laut pertemuan para pemimpin dunia tersebut, TNI AL tidak hanya menerjunkan kapal perang,
tetapi juga unsur udara yang memiliki kemampuan anti kapal selam dan saat ini telah siap digerakkan kapan saja dari atas KRI. Pesawat udara dari pus penerbal yang dilipatkan dalam pengamanan tersebut ialah Helibel HU-4205 onboard, Helibel HU-4207 onboard KRI Surabaya, Helipanther HS-1303 onboard KRI Raden Edi Martadinata, Helipanther HS-1304 onboard KRI I Gusti Ngurah Rai, dan Helipanther HS-1310 onboard KRI Sultan Hasanuddin. Selain itu, pasukan Angkatan TNI AL telah mempertebal pengamanan di pelabuhan maupun lokasi strategis lainnya yang menjadi pintu masuk ke Pulau Dewata, seperti Lanal Denpasar, Lanal Mataram, dan Lanal Banyuwangi. Sementara itu, Kepala Staf TNI Angkatan Laut, Kasal Laksamana TNI Yudo Margono mengatakan, kapal-kapal perang itu bertugas sebagai pasukan pengamanan mulai 6 November hingga 19 November. Salah satu tugasnya melaksanakan healing terhadap kapal-kapal melintas di wilayah Alki 2 dan memastikan setiap sektor aman serta tidak ada ancaman bahaya apapun, ujar Yudo Margono. TNI Angkatan Laut (TNI AL) menggelar kekuatannya dalam mengamankan pelaksanaan konferensi tingkat tinggi KTT G20 di Bali. Belasan armada tempur TNI Angkatan Laut atau kapal perang Republik Indonesia KRI telah ditempatkan pada sektor-sektor strategis mengelilingi Pulau Dewata, Bali jelang kedatangan para tamu negara peserta KTT G20. TNI AL merupakan satuan tugas laut membagi kekuatannya berdasarkan sektor yang mengelilingi Pulau Bali. Selain itu dilaksanakan juga pola pengamanan berlapis, mulai dari pantai hingga menjauhi pantai menuju laut dan bersinggungan dengan pola sektor tadi, kata Panglima Ko Armada 2 Laksamana Muda TNI, TSNB Huta Barat dalam keterangan resminya Senin 14 November 2022. Jenderal Bintang 2 Angkatan Laut yang juga dipercaya sebagai Komandan Satuan Tugas Laut dan Satgasla menambahkan total ada 14 KRI dalam kondisi siap tempur dikerahkan guna mengawal keamanan laut pada pelaksanaan KTT G20 di Bali. Selain itu katanya TNI Angkatan Laut juga menerjunkan pasukan elit dari Kopaska, Taifib Marinir, serta penyelam di Selam Bair ke daerah operasi. Bukan saja unsur kapal perang guna menjamin keamanan laut pertemuan para pemimpin dunia ini, unsur udara TNI AL yang memiliki kemampuan anti kapal selam saat ini telah siap digerakkan kapan saja di atas KRI. Selain itu, pasukan pangkalan TNI AL telah mempertebal pengamanan di pelabuhan maupun lokasi strategis lainnya yang menjadi pintu masuk ke Pulau Dewata. Kepala Staf Angkatan Laut, Kasal Laksamana TNI Yudo Margono mengatakan, kapal-kapal perang itu telah mulai melaksanakan pengamanan sejak 6 November hingga 19 November mendatang. Salah satu tugasnya melaksanakan hailing terhadap kapal-kapal melintas di kawasan